Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Anda semua. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat unsur periode 3 dan sifat-sifat unsur periode keempat. Baiklah, kita awali dengan sifat-sifat unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Natrium termasuk golongan alkali, magnesium alkali tanah, aluminium termasuk golongan boron, silikon termasuk golongan karbon, fosfor golongan nitrogen, sulfur golongan oksigen, klor golongan halogen, dan argon adalah gas mulia. Inilah yang termasuk unsur-unsur periode ketiga. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Unsur-unsur periode ketiga, jari-jari dari kiri ke kanan dia mengecil. Jari-jari dari kiri kanan semakin mengecil, sementara energi ionisasinya semakin besar. Dan afinitas elektronnya kita perhatikan di sini, harganya semakin variatif dia. Na-52,8 dia membesar sampai kemari, dan kemudian mengecil, membesar lagi, mengecil, dan semakin kecil. Bahkan argon afinitasnya lebih besar dari 0. Sementara keelektronegatifan semakin besar. Keelektronegatifan semakin besar. Keelektronegatifan tertinggi dimiliki oleh golongan 7A yaitu klor. Kemudian bilangan oksidasinya yang bervariasi maksimum Cl adalah positif 7. Jadi bilangan oksidasi yang terbesar tinggi dimiliki oleh Cl. Nah, perhatikan ini sifat umumnya dari kiri ke kanan. Periode ketiga lebih berkarakter non logam, berarti ke kiri lebih berkarakter sebagai logam. Natrium, magnesium adalah logam. Kemudian jari-jarinya tadi dari kiri kanan semakin kecil, berarti dari kanan kiri semakin meningkat. Energi ionisasinya meningkat dari kiri kanan. Afinitas elektronnya semakin kecil atau semakin negatif. Nah, ini perhatikan jari-jarinya ya. Natrium, magnesium, argon memiliki jari-jari terkecil. Daya oksidasinya dari kiri kanan ini. Dari kiri kanan daya pengoksidasi bertambah, terbesar dimiliki oleh Cr. Kebalikannya, dari kanan kiri daya periodisnya semakin besar. Natrium memiliki sifat reduktor yang terkuat, baru magnesium. Dan Cl ini oksidator terkuat, natrium reduktor terkuat. Ini wujudnya kita perhatikan. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor semua ada sampai belerang bersifat padat atau berwujud padat. Cl dan argon berwujud gas. Kita lihat dari kerapatannya nih, sifat bisa Anda lihat dari tabel. Titik lelehnya perhatikan ya, titik lelehnya bertambah, tertinggi dimiliki oleh silikon. Begitu juga dengan titik didihnya, tertinggi dimiliki oleh silikon. Nah, ini perhatikan energi ionisasi. Natrium, magnesium naik, kemudian aluminium turun, kemudian naik kembali sampai fosfor, turun dan naik. Nah, tertinggi dimiliki oleh argon, energi ionisasi dari periode ketiga. Kenapa magnesium ini naik? Kalau dilihat dari konfigurasi elektronnya, magnesium itu memiliki konfigurasi elektron yang lebih stabil dibandingkan aluminium. Coba Anda perhatikan nanti ya, pada konfigurasi elektron Mg lebih stabil dari Al. Kenapa stabil? Mg yang memiliki nomor atom 12
terakhirnya adalah 1s2, 2p63, S2. S-nya sudah penuh, sementara Al yang elektronnya adalah P, dia tidak memiliki elektron yang stabil karena masih ada yang tidak berpasangan. Itulah mengapa Mg naik lebih besar dari aluminium. Sifat basa dari periode ketiga dimulai dari Na dalam basa kuat, kemudian basa kuat ini sebagai senyawa amfoter, tapi kekuatan dari Mg lebih kecil daripada NaOH. Basa terkuat dimiliki oleh NaOH. NaOH kekuatan basanya berkurang. AlOH inilah amfoter. Nah, inilah basa yang sangat lemah. Nah, ini basa lemah, kemudian ini nanti bersifat asam dan asam yang sangat kuat. Dari sifat basa dari kiri ke kanan berkurang, sebaliknya sifat asam dari kiri ke kanan bertambah. Asam terkuat dimiliki oleh ClOH2. Ini sifat logam dari periode ketiga. 3 unsur pertama, natrium, magnesium, aluminium, bersifat logam. Si bersifat metaloid, sementara P, SCl, dan R bersifat non-logam. Nah, titik lebur tadi sudah dijelaskan pada tabel. Titik lebur naik, turun sedikit, kemudian tertinggi dimiliki oleh silikon. Mengapa silikon ini paling tinggi? Karena silikon memiliki molekul raksasa, sehingga untuk memecahkan molekul-molekul dari Si itu sangat sulit. Maka dia memiliki titik lebur yang sangat tinggi. Begitu juga dengan titik didihnya. Titik didih tertinggi di sini adalah silikon. Nah, selanjutnya kita bahas sifat-sifat unsur transisi periode keempat. Tujuan, yang termasuk transisi periode keempat adalah di sini skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, besi, kobal, nikel, tembaga, dan seng. Inilah yang akan kita bahas adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unsur transisi periode keempat. Sifat unsur transisi periode keempat berkaitan dengan elektron valensinya. Elektron valensi yang mengisi pada kulit terluar pada unsur transisi mengisi subkulit D. Kita perhatikan nih. Skandium D mulai dari daga D dan 4S. Nah, kecuali krom dan tembaga semuanya 4S2. Nah, kecuali krom dan tembaga nih 4S1, ini 4S1. Semua unsur transisi periode keempat berakhiran dengan 4S. Kecuali krom tadi 4S1. Jadi mengisi subkulit D. Nah, unsur-unsur transisi semuanya bersifat logam. Jari-jari dari kiri ke kanan relatif berkurang, begitu juga dengan energi ionisasinya dari kiri kanan dia berkurang. Energi ionisasinya dari kiri kanan dia bertambah. Jari-jarinya dia mengecil, energi ionisasinya bertambah. Tadi titik didihnya kita lihat. Titik didih tertinggi dimiliki oleh titik didih dari golongan transisi periode keempat ya bertambah, membesar nih, kemudian mengecil pada Mn, kemudian naik kembali. Nah, terendah adalah Zn. Titik lelehnya juga demikian. Titik lelehnya terendah adalah Zn. Nih, sifat dari tabel tadi kita bisa lihat dari jari atom berkurang, energi ionisasi cenderung bertambah walaupun menyimpang, namun secara umum energi ionisasi dari Sc ke Cn adalah meningkat. Golongan transisi memiliki ikatan kovalen logam.
Kovalen logam itu yang terjadi pada logam yang memiliki elektron tunggal atau elektron yang tidak berpasangan pada orbitannya. Kita perhatikan di sini. Tadi di sini kita jelaskan bahwa ini skandium memiliki 1 elektron yang tidak berpasangan, titanium memiliki 2, vanadium memiliki 3, krom ini memiliki 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 yang tidak punya pasangan, dan seterusnya kita bisa lihat pada tabel yang ada. Ini tadi skandium. Karena adanya unsur-unsur yang tidak berpasangan tadi, maka logam-logam transisi periode keempat memiliki ikatan logam, yaitu ikatan kovalen logam yang menyebabkan memiliki titik lebur dan titik lelah yang sangat tinggi. Karena ada ikatan kovalen logam, maka unsur transisi memiliki titik lebur atau titik didih yang tinggi. Yang berikutnya, unsur-unsur transisi memiliki daya hantar dan listrik dan panas yang baik karena ada ikatan kovalen logam tadi. Nah, unsur-unsur transisi tadi kita lihat beberapa unsur atau kebanyakan tidak punya pasangan, maka unsur transisi bersifat paramagnetik, tertarik medan magnet. Kita perhatikan dari konfigurasi elektron. Semakin banyak yang tidak berpasangan pada konfigurasi elektronnya, semakin bersifat magnet. Kita perhatikan di sini. Skandium 1 yang tidak punya pasangan tadi. Jadi sifat magnetnya juga ada tapi kecil. Titanium lebih besar, vanadium besar, dan krom memiliki sifat magnet yang lebih tinggi karena lebih banyak yang tidak punya pasangan. Perhatikan ya, sifat kemagnetan dilihat dari elektron yang tidak punya pasangan. Kita lanjutkan kembali. Ini sifat kemagnetikan tadi ya, unsur-unsur transisi periode keempat bersifat magnet karena unsur-unsur transisi pada konfigurasi elektronnya memiliki elektron yang tidak punya pasangan. Nah, demikian juga keunggulan dari senyawa atau unsur transisi memiliki warna dalam bentuk ionnya. Unsur transisi memiliki bilok yang beraneka ragam, maka juga unsur transisi memiliki warna yang beraneka ragam. Perhatikan, untuk skandium yang memiliki blok positif 3 tidak berwarna, positif 4 juga tidak berwarna, titanium 3 ungu, yang 4 biru, dan seterusnya. Nah, untuk mangan memiliki bilok tertinggi 7 nih berwarna ungu. Oke. Tadi sudah dikatakan karena banyaknya yang tidak punya pasangan, maka unsur transisi memiliki belok lebih dari 1. Belok lebih 1 karena dia mudah melepas elektron. Kemudian, nah ini perhatikan ya, bilang oksidasi. Skandium stabilnya positif 3 nih, stabil ya. Titanium nih ada 4, 3 ada 2 nih. Ini bisa lihat Anda ya pada tabel. Ini tadi ya, skandium oksidasi yang stabilnya positif 3, titanium meskipun dia punya 3 bilang oksidasi, namun ada yang paling stabil. Titanium paling stabil positif 4, vanadium positif 5 nih, krom ada 2 nih positif 3 dan positif 6, mangan yang paling stabil positif 2, positif 4, positif 7, dan seterusnya bisa lihat nih ya. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.